Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Asik nih tehnya, masih ngumpul. Enak ya? Emang ngumpul masih enggak? Iya, hangat-hangat banget Hangat ya, hangat ini yang dingin ya. Nah, Sobat Time Travel, sebenarnya perjalanan kita sebagai Time Travel tetap berlanjut ya, gitu. Alif juga berlanjut dengan penelusurannya di dunia spirit, begitupun juga dengan aku. Mencari memahami cerita-cerita budaya Nusantara yang kadang tidak terbayangkan sama kita gitu ya. Sampai akhirnya kemarin itu aku nemuin satu video Liv. Sobat Time Travel, videonya itu tentang salah satu budaya tapi dalam ranah bela diri ya, pertahanan diri yang ada di Pulau Jawa. Dan itu disebut sebagai ajian gelap sayuto. Dan juga literasi yang terkait dengan budaya-budaya semacam ini juga gitu, ada di literasi Betal Jemur, ada makna. Sebenarnya kan kalau ngeliat ini kan jadi kayak berasa potensi-potensi yang bisa dikembangkan ya. Mungkin kalau Sobat Time Travel malah lebih kenal kungfu ya, yang di branding sama Cina ya gitu ya. Karena di situ jadi kelihatan kayak misalnya ada film Ip Man aja gitu ya. Dia jadi kesan punya pemahaman dan filosofi yang mendalam ya, tidak hanya soal ilmu pertahanan diri gitu, tapi bisa jadi solusi untuk semua bidang kehidupan dari nge-branding kungfu itu sendiri gitu. Nah, kok kita yang punya banyak budaya semacam itu, malah kita kayaknya nggak punya gitu ya, kayak nggak punya, atau mungkin terlalu banyak gitu. Yang kita bahas mungkin sekarang ini aja deh, gelap sayuto ini. Okay. Kan kesannya jadi khayalan ya, Liv, karena di masa sekarang tidak ada yang mempraktekkan, dan ini sebenarnya ini ilmu khayalan, mitos, atau sebenarnya masih ada atau nggak sih, Liv? Dari kacamata spirit itu, Alif dapat gambaran nggak tentang hal ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara tentang budaya Nusantara itu kan banyak sekali. Banyak, betul. Apa yang Mas Anto cerita tuh tentang gelap sayuto, sejauh yang saya pernah dengar dan pernah lihat, pernah baca. Nah, gelap sayuto kan populer di kalangan orang-orang Jawa, khususnya orang-orang tua lah ya. Karena kan itu bahasa Jawa. Apa mas artinya gelap sayuto tuh? Gelap sejuta gitu kalau terjemahan ininya ya. Dari bahasa Jawa. Mungkin pemahaman saya gelap sayuto tuh seperti gelap yang klep gitu loh. Ibaratnya kalau kena mata klep. Jadi orang tuh bisa buyar pandangannya, pendengaran apa segala macam gitu kan. Saking hebatnya si ilmu tersebut gitu kan, atau ajian tersebut dalam budaya di Pulau Jawa, budaya Jawa. Mungkin tentang cerita-cerita soal ajian gelap sayuto atau hal-hal semacam itu yang sifatnya lebih ke kesaktian, ilmu bela diri dan sebagainya. Bagi banyak orang di zaman sekarang itu dianggap mitos kan mas, cuma sekedar cerita doang. Walaupun mungkin itu akhirnya ada beberapa catatan kuno, sedikit banyak diceritakan tentang hal tersebut. Bagaimana zaman dulu digunakan, mungkin lebih mendalami tentang filosofinya dan lain sebagainya. Gitu. Sebetulnya gini, kalau ditanya zaman sekarang ada apa enggak orang yang masih punya itu, sejujurnya saya nggak bisa jawab. Karena kan kita nggak pernah tahu orang itu seperti apa di luar daerah kita kan. Betul. Tapi sejauh yang saya pahami bahwa kalau zaman sekarang mungkin hal-hal yang sifatnya spiritual, yang ilahiyah seperti zaman dulu, itu mungkin semakin sedikit lah ya. Mungkin ada, tapi semakin sedikit gitu kan. Karena alamnya udah beda, udah modern dan lain sebagainya gitu. Dan terlebih adalah hal-hal kayak gitu tuh sebetulnya bukan tentang kesaktian belaka, tapi bagaimana dia ngerti tentang filosofinya, tentang kedekatannya dengan alam, dengan apa yang ada di dalam ilmu tersebut, dan hubungannya dengan yang maha kuasa, gitu. Jadi mungkin ada, tapi bisa dihitung jari mungkin gitu. Dan itu biasanya susah untuk ditemui. Misal pun ada, nggak mungkin itu diekspos ke media, nggak mungkin diketahui orang banyak gitu. Biasanya hal-hal itu bisa kita temui di kampung,
gitu. Lebih mudah ya diterima. Bukan, mungkin lebih familiar kita dengar cerita kayak gitu yang ada di desa, di kampung, karena kan jauh dari hiruk pikuk kota, jauh dari kehidupan yang istilahnya materialistis. Jadi hal-hal kayak gitu ya lebih mudah didengar ketika kita ada di kampung yang memang desa sekali gitu. Iya, karena kan kelihatannya kan jadi kayak hilang begitu aja ya, Liv ya. Iya. Tidak ada lagi orang yang mempraktekannya segala macam. Nah, kalau Alif sendiri pernah nggak sih diberikan gambaran? Ini kan kita masih sama-sama belum yakin apa nih mitos atau bukan gitu. Apakah benar-benar ada? Dan kalau waktu Alif gimana sih gambarannya ketika diperlihatkan ajian itu? Aku akan jawab itu dengan sebuah cerita. Boleh. Gini, waktu kita cerita tentang episode menjelang persiapan menjelang Baratayuda. Di episode yang kemarin. Betul. Sobat Time Travel nih, disclaimer. Sedikit disclaimer. Ya ini jadi ada berbagai macam aktivitas di sekitar kita. Jadi tetap masih ada suara-suara yang masuk ya. Oke. Nah di episode yang sebelumnya, episode persiapan menjelang Perang Baratayuda. Di salah satu sisi lah, di salah satu waktu saya diajak untuk ngelihat ada orang yang masuk ke dalam satu kerumunan lah, satu kawasan, dan orang itu masuk terus tiba-tiba dari sekitaran kerumunan itu keluar kayak semacam ledakan, terus asap tebel. Gak lama setelah itu si orang yang masuk tadi keluar dan baik-baik aja. Baik-baik aja. Oh, yang Alif cerita kemarin cerita itu. Mungkin Sobat Interview yang belum nonton bisa ditonton. Di salah satu cerita kita tuh ada itunya, ada cerita tentang itu. Nah, saya nggak tahu apakah itu ada kaitannya. Ada kaitannya dengan salah satunya Gelap Sayuto. Karena sejauh yang pernah saya tahu bahwa Gelap Sayuto tuh seperti itu. Jadi di mana orangnya itu bisa ngeluarin kayak semacam listrik dari badannya atau dari tubuh yang dia inginkan, sisi tubuh yang dia inginkan, terus bisa kalau misalnya dilempar ya kayak bom, kayak meledak. Tapi dia nggak apa-apa. Atau bisa sebadan-badan gitu. Nah sebetulnya cerita-cerita kayak gitu sering ditemukan di kisah-kisah pewayangan. Betul. Tapi ternyata di yang tadi Mas Anton ceritain di awal di literasi, kurang lebih ada juga cerita tentang itu yang di kitabnya dia ya. Kalau di sejauh yang saya pahami bahwa gini, kalau di masanya kisah pewayangan itu mungkin yang dahsyatnya, energinya dahsyat sekali. Iya, yang hal-hal setara nuklir kali ya gitu bisa jadi. Ya entahlah gitu. Yang hal-hal spirit itu yang dahsyat, yang ibaratnya sakti banget gitu. Iya, keliwat-liwat. Iya, tapi keliwat-liwat. Nah, Liv, sepanjang sejarahnya dari entah masa yang lalu, dari masa pewayangan Nusantara hingga ke masa kemerdekaan dan Indonesia sekarang gitulah. Itu kan kita mengenal ya banyak orang-orang sakti lah dari ini. Nah ini kan jadi kayak pertanyaan yang ditanyakan oleh semua orang sebenarnya. Mungkin Sobat Time Travel juga menanyakan. Kalau memang banyak orang sakti yang ada di Indonesia atau di Nusantara, kenapa kita masih bisa dijajah oleh bangsa asing? Pertama kali saya baca itu Mas, baca pertanyaan tentang itu dari netizen. Iya. Itu di Instagram. Banyak banget soalnya. Di Twitter sama di TikTok. Iya. Ada beberapa orang nge-share tentang budaya masa lalu di Nusantara. Betul. Salah satu tentang kesaktian. Betul. Orang yang punya kesaktian ini, terus orang komen, ya kalau gitu kenapa bisa dijajah? Gitu. Saya juga bertanya-tanya tentang itu. Kalau orang-orang di masa lalu itu Mas, yang tadi udah kita ceritain bahwa mereka bisa dibilang punya kesaktian itu, tapi kan juga nggak banyak orang yang bisa, ya kan? Dan itu secara personal aja, gitu. Terus kalau bicara tentang penjajahan, gimana pun juga penjajah itu orang-orang dari luar itu punya sistem juga untuk bisa masuk ke sini dan untuk bisa menjalankan apa yang mereka inginkan. Akhirnya orang jadi kenal salah satunya tentang DVD et Impra salah satunya, di mana adu domba gitu. Mereka kan juga berpikir bahwa gimana caranya supaya mereka bisa menguasai wilayah tersebut. Iya, bisa dengan cara adu domba di antara orang-orang yang sakti tersebut atau orang-orang yang punya jabatan di dalamnya gitu kan. Karena biasanya orang-orang yang sakti di masa lalu itu biasanya punya jabatan atau juga di luar dari pemerintahan juga ada. Nah, mereka akhirnya diadu. Mungkin akhirnya ada istilah orang kenal
Londo Ireng. Londo Ireng, iya betul. Gitu ya, karena itu orang-orang kita yang orang-orang pribumi yang setia terhadap kekuasaan pada masa itu, kekuasaan kulit putih di situ kan. Jadi akhirnya disitulah terjadi adu domba, dan ya itu mungkin kalau bisa terjawab adalah kenapa orang-orang sakti zaman dulu, orang-orang di zaman dulu sakti tapi tetap terjajah. Ya karena mereka juga ngelawan orang-orang sendiri, saudara-saudara sendiri gitu. Dan ternyata memang ini jadi kayak, karena penjajah itu mungkin lebih licik caranya ya bahasanya, licik nih, karena dia nggak punya kekuatan semacam kesaktian kayak begini, dia akhirnya punya strategi politik dan mungkin juga strategi penguasaan ekonomi gitu kali ya. Nah, sehingga akhirnya kita secara tidak sadar akhirnya terjajah gitu mungkin ya. Bisa gitu. Itu kayak cerminan zaman sekarang juga nggak sih? Itu sampai dia ngomong ya. Iya, kalau menurut aku kan juga kayak begitu ya. Gitu. Menjaga kepentingan-kepentingan dari orang luar, bukankah dengan begitu rasanya kita tuh kayak apa ya? Ya dijajah secara halus ya. Secara halus. Kurang lebih kan kayak begitu. Ini kan jadi kayak cerminan yang ada di masa lalu. Kayak ngulang sejarah. Iya. Cuman bedanya mungkin ya, kalau orang zaman dulu apa ya? Sakti ya. Sakti. Tapi kalau orang zaman sekarang kalau ya kan gitu ya. Gini, saya cerita lagi sedikit. Oke. Beberapa waktu yang lalu, saya itu ada di sebuah acara, Mas, di mana di acara tersebut ada banyak orang-orang yang notabene-nya akademisi. Akademisi dari beberapa bidang lah. Betul. Beberapa bidang. Di situ banyak profesor, banyak doktor, banyak juga yang S2, master di bidang tersebut. Dan ada juga beberapa yang pakar. Pakar artinya kan ahli banget di bidang tersebut kan. Saya cuma mikir gini, nggak tahu terbesit pikiran dan suara dari hati cuman di negeri kita sekarang itu kan banyak orang pinter. Orang pinter kan sama aja kayak orang sakti di bidangnya. Betul. Karena keilmuan yang banyak. Betul. Karena keilmuannya mendalam. Ya kan, di bidang tersebut. Kalau ada orang-orang sakti di negeri kita dan banyak, kenapa negeri ini kok begini sekarang? Gitu. Dengan berbagai macam isu yang lagi sekarang terjadi. Iya. Indonesia gelap lah, betul. Apalah segala macam. Kan seolah-olah gini, maaf. Kenapa orang-orang pinter, cerdas, jenius, sakti di bidangnya, itu kenapa mereka nggak mencoba untuk mencegah intervensi dari luar, dari asing, yang perlahan-lahan itu menjajah lagi negeri kita. Kalau dulu kan jajahnya kasar, dengan cara fisik dan sebagainya lah ya, perang dan lain-lain. Tapi kalau sekarang kan halus, seperti yang bisa ya kita rasain gitu. Bisa dirasain, bisa enggak juga, karena halus banget. Baik itu dari sisi ekonomi, dan pasti ujungnya ke politik juga. Politik ngaruh ke ekonomi, akhirnya ke sosial, ke pertahanan, ke keselamatan negara, rakyatnya dan sebagainya lah gitu. Termasuk ke dalam budaya juga. Akhirnya kan budaya, kita kaya banget tentang budaya. Akhirnya kan jadi tersisihkan. Karena tersisihkan karena banyaknya hal-hal dari luar yang masuk ke sini. Betul. Gitu. Dan semakin ke sini semakin kurang baik lah gitu kelihatannya. Kan Alif juga pernah cerita nih bahwa akan ada kebangkitan budaya leluhur zaman dulu lagi. Nah, gimana kita bisa tahu kalau misalnya kayak ilmu gelap sayuto ini sendiri pun jadi terasa menghilang gitu. Nah, bagaimana kemudian ini bisa muncul dan menjadi satu hal yang diperhitungkan untuk mengantisipasi situasi-situasi di masa yang akan datang. Nah, kalau kita bicara tentang gelap sayuto dan sebagainya, itu kan hal-hal spirit yang berlandaskan dari budaya di zaman dulu. Betul. Kalau zaman sekarang kan saktinya yang tadi kita cerita, sakti di bidang-bidang tertentu, bidangnya masing-masing, yang lebih ke logika, nalar, dan sebagainya, perhitungan-perhitungan kayak gitu. Tapi kalau ditanyain tentang kebangkitan budaya seperti zaman dulu lagi, ya menurut saya tinggal nunggu waktunya aja sih, Mas. Gitu. Dan nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan ya. Okay. Nah, nih Sobat Time Travel, kita mungkin belum pernah cerita ya, tapi kayaknya hampir di setiap episode kita kayaknya selalu banyak gangguan ya gitu ya. Ini kita udah cerita. Udah cerita. Kita pernah cerita. Berkali-kali. Beberapa kali. Beberapa kali. Tapi memang ini yang selalu terjadi hampir di setiap syuting kita ya.
Mungkin karena kita belum dapat studio yang bagus kali ya, belum punya studio sendiri yang bagus. Semoga kita nanti ke depan bisa menyajikan dengan lebih baik ya, dengan lebih apa ya, ya tanpa ada gangguan, jadi kita bisa enak mencerna penelusuran kita kali ini gitu ya. Amin. Okay. Mungkin beberapa, seingat saya pernah baca sedikit komen saya lupa di mana gitu, di episode yang mana. Beberapa dari teman-teman yang nonton mungkin notice tentang itu, Mas. Iya. Kadang-kadang beberapa di antara mereka itu bisa ngerasain apa yang terjadi juga. Iya, syukurlah gitu. Syukurlah. Seingat saya gitu, saya pernah baca itu. Iya. Jadi misalnya kalau lagi nggak enak, mungkin mereka juga berasa juga. Ya. Ada yang berasa, ada yang merasa gitu. Ya kalau yang peka sih gitu biasanya. Misalnya gangguannya apa ya? Ya yang kita sering alamin, Mas. Ya salah satu di syuting kali ini gitu kan. Kalau kita lagi mulai take syuting, itu berisik, tiba-tiba ada suara dari mana, dari mana berisik gitu, mengganggu konsentrasi, fokus dan lain-lain lah ya. Tapi kalau lagi break gitu, berhenti, sepi, hening, jangkrik aja kadang-kadang kedengeran gitu. Tapi kalau mulai lagi, action lagi gitu kan, nah mulai lagi suara orang jualan lah, suara orang ngobrol, apa segala macam lah. Jadi itu seringkali mengganggu konsentrasi gitu. Ya, tapi sering ya kita lakuin ya. Sering banget. Ya. Harap maklum ya Sobat Time Travel, semoga tetap bisa memberikan yang terbaik. Amin. Terkait untuk episode kita kali ini, saya tuh paham banget bahwa banyak narasi di luar sana itu yang sedang membangun keyakinan zaman sekarang itu melalui hal-hal yang ilmiah gitu ya, masuk akal, scientific proven gitu, dan dengan begitu mendorong narasi-narasi yang bahasanya memukul mundur lah gitu, logika mistika yang Nah, yang kadang memukul mundur logika mistika itu yang dianggap mendasari stigma bahwa kita ini punya kedangkalan berpikir, sebagian besar masyarakat Indonesia gitu, menjadi orang yang istilahnya gitu ya, klinik dan hal yang tidak masuk akal kan gitu kan, dan juga menjadi orang yang kayak terbelakang dan primitif gitu. Padahal banyak juga tuh narasi-narasi dari ranah-ranah vernakular, ilmu-ilmu vernakular seperti mistisisme, terus kemudian metafisik dan juga mitologi yang ternyata terkait dengan konteks kehidupan kita, sangat terkait erat dengan konteks kehidupan kita yang ada di Nusantara gitu. Nah, bahkan banyak dari cerita-cerita ini, dari narasi-narasi ini punya kebijaksanaan, dan kemudian bahasanya itu juga punya punya potensi untuk menjadi solusi dari persoalan-persoalan yang ada di masa sekarang gitu ya. Nah, tanpa ada ruang dialog di antara kedua mazhab ini ya, yang satu mengagungkan logika dan logika dan akal pikiran gitu, sementara yang satu lagi mazhabnya begitu ya kan, ingin mengurai makna yang lebih mendalam terkait dengan konteks kehidupan gitu. Sebenarnya hal yang parsial ini kan sebenarnya nggak bisa jadi jalan keluar ya, atau jalan berpikir untuk kita menemukan solusi. Padahal ketika itu disatukan, kita mungkin jadi satu kekuatan yang berharga untuk menyajikan budaya Nusantara kepada dunia ya, yang lebih hebat lagi gitu. Menurut kita sih sebenarnya semesta itu kan terlalu kompleks ya untuk hanya dilihat dari satu sudut pandang aja. Nah, semoga kita bisa memberikan sudut pandang yang lebih lebih memperkaya lagi aja tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, Gelap Sayuta itu cuma salah satunya, dan mungkin di episode yang lain kita bisa cerita tentang ragam kebudayaan jenis yang lain yang bisa kita ceritakan kali ya, bisa kita ungkap, kita telusuri lagi apa kaitannya dengan masa lalu, masa kini, dan gunanya untuk masa depan. Mungkin gitu ya kali ya. Oke. Sobat Time Travel, Alif, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru.
Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.